Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Dokter Richard. Selamat malam, Wah, Ciarna. ini Selamat sebelum malam teman-teman memulai semua. saya akan mengucapkan selamat tahun baru ya Selamat buat tahun baru teman-teman nih semuanya. ya. Semoga tambah sehat semuanya, tambah banyak rezeki, semuanya lebih sukses di tahun 2024 ya. Ini masih banyak yang liburan nih. Berarti yang muncul di sini nih orang yang peduli dengan kesehatan. Peduli juga untuk memberi info ke orang lain yang membutuhkan. Betul ya, Dok ya? Betul. Nah, sebelum saya mulain, mungkin ada yang belum pernah kenal Dokter Richard ya. Dokter Richard itu dokter favorit, sangat luar biasa, beliau sangat jenius ya. Siapa itu Dokter Richard? Saya akan perkenalkan beliau ya, Dokter Richard Sutejo PhD. Ya, jadi Dokter Richard itu adalah advisor dari bioscience ya. Beliau yang memformula ya, jadi harus melalui penelitian dari Dokter Richard dulu, apakah ini benar-benar bagus, apakah ini memang aman, apakah ini betul-betul berguna, seperti itu melalui tangan dingin Dokter Richard yang sangat luar biasa. Dan beliau itu memiliki keahlian di banyak bidang biologi. Jadi benar dokter di atas dokter loh teman-teman ya. Jadi yaitu biologi molekul, virologi, biodefense, bioinformatika, teknologi pangan, gizi, kesehatan, dan anti-aging. Lengkap semuanya. Dan beliau memiliki pengalaman bekerja dengan berbagai kolaborator skala internasional seperti Jepang, Austria, Singapura, Swedia, Inggris, Finlandia, Islandia. Coba, kalau nggak hebat, nggak mungkin mereka akan pakai Dokter Richard. Luar biasa ya teman-teman ya. Dan sampai saat ini beliau tetap aktif di dunia pendidikan dan penelitian di berbagai ilmu biologi molekuler. Peran Dokter Richard merupakan salah satu penasehat BioGreen yang tadi saya bilang ya, untuk menciptakan produk-produk berkualitas dan bermutu tinggi. Dan beliau juga menjadi partner konsultan kesehatan dengan atlet skala nasional. Nah, tidak berpanjang lebar, saya panggil Dokter Richard Sutejo. Nanti Halo, teman-teman Ciarna. tolong Halo, halo. halo Dok Waduh, ini semuanya seger Richard, ya. seneng Sudah ini ya, banget. sudah tahun baruan ya. Iya, seneng banget nih bisa kolaborasi lagi sama Dokter Richard. Iya, ini kapan ya, Ci ya? Kita terakhir kolaborasi udah lama banget ya. Waktu itu tentang kayaknya tentang ginjal dan itu deh dok, tentang ginjal dan liver Oh, itu udah yang lama, berapa terakhir. bulan yang lalu itu ya. Iya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu Ah, lah dok. Dan liver. Nah, gantian ini dok, kayak gantian. ini Nah, kayaknya kali ini banyak kita nih, akan Ci. membahas tentang stroke. Betul ya, tentang Ya, stroke nih teman-teman. tentang stroke ya. Ya, kita bakal Jadi bahas ya. gini Jadi nih, teman-teman mohon perhatiannya karena ini kita bisa tahu mengenai stroke, bagaimana cara mengatasi stroke juga ya. betul, betul. Jika nanti ada pertanyaan bisa di akhir ya, di akhir penjelasan semua silakan mau ketik pertanyaan silakan ya. Nah, karena stroke itu begini ya, tidak mengenal usia. Banyak juga yang masih muda bisa kena stroke, betul ya dok ya? Hmm. Dan bukan harus orang tua saja. Ya, bahkan saya waktu sempat waktu itu dokter bilang hati-hati karena bisa menyebabkan stroke, bisa pecah seperti itu. Ya, dan nanti biar dokter Richard yang menjelaskan. Nah, saya kepingin tahu nih dok, definisi stroke itu apa? Dan itu kapan baru bisa dibilang itu stroke, dok? Jadi gini ya, Ciarna ya. Ya, Kalau kita lihat definisinya ya, stroke itu apa? Ya, stroke itu terjadi ketika ada bagian dari otak kita itu ya tidak mendapat suplai darah dan oksigen yang cukup. Ya, darah kan membawa nutrisi juga nih, ya, bawa oksigen dan oke. teman-temannya juga. Nah, otak itu sendiri merupakan salah satu organ tubuh kita yang paling sensitif. Ya, kalau dia tidak menerima nutrisi, oksigen, hanya dalam hitungan menit itu sudah mulai muncul kerusakan. Oke. Ya, nah kadang-kadang kan memang ada
apa terputusnya suplai itu secara sementara, ya. Tetapi kalau sudah berlangsung katakanlah selama beberapa menit, ya, itu sel-sel otak itu sudah mulai mati, ya. Kalau kita bayangkan otak itu seperti sebuah kabel listrik, ya. Kita bayangkan kabel listrik itu kompleks, ya. Kalau ada bagian yang terputus, ya cuma secuil aja terputus, listrik itu pasti tidak bisa menghantar, ya. Arus Kami. listrik itu pasti akan terhenti. Nah, hanya karena yang terputus itu sedikit, imbasnya besar. Perangkat elektronik kita mau seberapa minimnya ya kerusakan komponen listrik, itu lama-lama kerusakannya akan signifikan, ya. Demikian juga dengan otak kita. Otak kita ini tidak boleh ada yang rusak, ya. Karena itulah stroke ini Oke. termasuk sebuah kondisi yang emergency, ya. Begitu dia selnya sudah mulai mati karena dia terdapat kekurangan suplai darah, oksigen, dan zat gizi, itulah dinamakan stroke, ya. Oke. Hmm. Oke dok, jadi saya jadi teringat ini waktu kasus suami saya pas cuci darah ya, mungkin Hmm. karena darahnya tidak masuk, itu posisinya dijungkir ke bawah kepalanya dok. Karena Mungkin kan karena ada itu ya, gravitasi supaya juga, ya. ya, jadi supaya darah itu masuk ke otak juga, Iya. betul ya dok ya? Nah, karena begini ya, pada Karena saat kalau terlambat bahaya. waduh, teman-teman ya, kalau otak tidak mendapat suplai darah, hanya dalam hitungan menit loh. Hanya dalam hitungan menit, Wow. itu langsung mulai satu persatu mulai padam. Ya, ini salah satu organ tubuh yang paling sensitif, ya. Makanya kalau orang berhenti jantung itu belum bisa dikatakan meninggal. Ya, jantung itu bisa dipakai CPR, dia berdetak kembali. Paru-paru juga sama. Paru-paru terhenti bisa dibangkitkan kembali ya pakai CPR. Tetapi kalau otak yang sudah mati itu tidak bisa. Jangan main-main. Oke. Ya, kesehatan otak Serem. itu Jadi itu harus bisa dijaga loh. Ya, bisa dan Ci Erna terjadi bilang itu kelumpuhan juga. stroke itu apakah penyakit tertentu? Wah, itu saya nggak setuju nih. Apalagi dengan kondisi sekarang. Wah, ya semakin banyak yang gawat nih ya. Ini kita harus bahas dengan serius ini. Ya, Wow. nanti kita Serem bahas. berarti ya. Serem Makanya jadi banget. saya mengerti kenapa kok sampai suami saya kepalanya dijungkir begini supaya dapat aliran darah. Supaya Itu dapat ya kan. dok ya. Karena kalau tidak teralirin bahaya ya dok ya. Bahaya. Nanti tergantung daerah yang rusak. Katakanlah ini otak bagian penglihatan, nanti penglihatannya rusak. Kalau kena motorik, motoriknya rusak. Kalau kena pendengaran, pendengarannya Oke. rusak. Kalau kena ini, kena itu, nanti kenanya tergantung daerah mana yang dikontrol oleh otak tersebut. Aduh, serem ya. Nah, Itulah, jangan itu main-main. ada berapa jenis stroke memangnya dok? Nah, stroke itu ada 3 jenis ya. Intinya Oh, kan, ada 3. iya, intinya Oke. penyebab apapun yang menyebabkan terputusnya suplai darah itu stroke. Nah, penyebabnya ada macam-macam. Ya, yang pertama itu karena penyumbatan. Kalau menyumbat, ya dia kan tidak ada ya suplai darah ke bagian titik tertentu itu, ya dia itu tidak mendapat suplai darah karena tersumbat. Nah, itu pertama. Yang kedua, karena pecah. Otomatis kita bayangkan kalau selang pecah kan di ujungnya kan sudah aliran airnya kan berhenti. Benar ya? Ya, Nah, betul. itu juga yang kedua. Ataupun yang ketiga, dia tersumbat sementara. Ya, kadang-kadang dia nyumbat bentar, dia jalan lagi. Nah, itu kurang lebih itu ada 3 jenis. Nah, yang berbahaya ini yang iskemik dan hemoragik ini yang berbahaya. Ya, karena ini yang menyebabkan terputusnya suplai darah ya yang bisa berlangsung di atas jendela, katakanlah ini jendela bahayanya. Dalam hitungan ya beberapa menit ya itu bisa jadi menyebabkan kerusakan yang serius. Jadi jangan main-main. Ya, stroke ini kalau kita lihat ya orang-orang ini menganggap
wah ini sudah umum ya. Kita lihat kejadian sekeliling itu sudah mulai, oh si anu stroke. Ya itu orang sudah mulai terbiasa ya. Tapi ini jangan main-main. Ya namanya otak teman-teman itu jangan main-main. Ya karena itu imbasnya sangat besar bagi pasien dan bagi yang merawat. Ya. Oh. Jadi yang ini ya, Dok, yang untuk pembuluh darah pecah itu biasanya yang dialami orang seperti hipertensi gitu ya, Dok ya? Itu termasuk pembuluh darah pecah atau bagaimana itu, Dok? Nah, kalau hipertensi gini ya, hipertensi itu kan meningkatnya tekanan darah. Ya. Nah, Oke. apalagi kalau Heeh. untuk orang-orang yang katanya em, memiliki keturunan pertama, ataupun orang-orang yang memiliki pembuluh darah yang tidak elastis, orang yang merokok, ya, orang-orang yang tidak bergerak, obesitas, ya, ataupun orang-orang yang diabetes, itu kan pembuluh darahnya itu kurang baik, tidak elastis. Ya, nah itu yang gampang sekali pecah. Begitu ada tekanan darah tinggi, itu kan kita ibaratkan selang tuh. Kalau ada airnya nyemburnya keras, kalau selangnya elastis Oke. kan dia bisa menggembung Pecah. selangnya, ya, menggembung. Kalau alirannya normal, dia akan menyusut kembali. Nah, kalau sudah tekanannya tinggi, pembuluh darahnya tak elastis, pecahlah dia. Itulah yang menyebabkan stroke. Dan umumnya, ya elastisitas pembuluh darah itu menurun seiring dengan usia. Ya, nah darah tinggi memang Oke. salah satu penyebabnya. Ya, penyebabnya macam-macam nih. Ya, tapi kalau untuk yang pecah itu biasanya itu tekanan darah tinggi. Hmm. Ya, Oke, oke, oke. Nah, itu nanti kita mau tampilin juga nih testimoni dari seorang anak muda yang karena tekanan bagaimana testimoninya beliau mungkin di akhir nanti ya, ya Dok ya. nanti mungkin kita taruh di Jadi akhir. biar memang ada bukti kita. Ya. Nah, gini, Dok. Juga ya, jadi kita tidak boleh kayak beraktivitas tuh yang ngotot Kenapa sih ini mungkin agak terputus ya? otot katanya seperti apa dorong atau apapun yang pakai tenaga ekstra itu katanya bisa menyebabkan jadi pecah seperti itu kalau orang yang darah tinggi. Jadi Ceritanya begini, seperti itu, Dok. Apa betul? ya jadi seperti ini ya, aktivitas yang bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah ya, itu misalnya exercise. Ya, kalau dilakukan berlebihan dan tidak terkontrol Oke. dengan baik, memang menyebabkan pecah ya. Apalagi itu dilakukan dengan eksplosif ya, mendadak jebret gitu. Ya, itu artinya Oh, eksplosif. oke. Itu pasti dia kaget. Itu Yang antara maksa selang gitu itu ya, Dok ya? tiba-tiba kerannya besar langsung. Ya, kita Oke. kita kalau bayangin stroke ya, logikanya tentang stroke teman-teman, bayangin selang aja. Coba kita pakai selang, besarnya pelan-pelan, ya buka pelan-pelan, atau selangnya tiba-tiba kerannya kita buka cepat-cepat, kencang besar. Ya, Bagaimana tuh betul. bayangannya? Bayangan kita terhadap selang. Nah, itulah kira-kira terjadi Selangnya dengan jebol. jebol. Nah, biasanya kalau orang yang latihan, Iya. itu kalau yang orang yang berolahraga, itu kan memang sudah ada misalnya proses warming up dan sudah dilakukan secara rutin. Jadi, otomatis pembuluh darahnya itu lebih kuat. Ya, tapi banyak orang-orang tertentu yang memang badannya itu tidak berolahraga tetapi maksa ya melebihi kapasitasnya itu memang bisa beresiko pecah. Ya, apalagi Oke, ada Dok. tindakan ya, bukan hanya dorong dan narik ya. Itu semua aktivitas itu kan membuat jantung memompa darah lebih kencang untuk mengkompensasi kebutuhan Hmm. energi ya. Jadi dia akan membuka pembuluh darah. Nah, itu otomatis alirannya akan lebih cepat. Kan jantungnya memompa. Nah, itu yang akan memunculkan Oke. resiko stroke ya. Nah, itu jadi teman-teman biar ngerti tuh ya. Jadinya kita jadi paham gitu ya, Dok ya. Nah, Iya. jadi bagaimana kita tahu kalau kita mulai terserang stroke, Dok? Nah, ciri-cirinya tuh bagaimana, Dok? Nah, sebenarnya kalau sebentar ya, ini ada ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa ciri-ciri stroke yang khusus ya, kita singkatin dengan FAST ya, FAST.
face di muka, di tangan, di speech pembicaraan, ataupun di time. Ya, nah pertama itu ada di satu sisi itu ada rasa lemas lengan atau kaki yang terjadi di satu sisi, itu pertama yang khas. Ya, satu sisi tubuh itu khas. Ya, yang kedua, ya tergantung dari kondisi stroke-nya di mana penyerangannya, itu penglihatan sebelah menjadi lebih kabur. Ya, kedua, karena ini setengah ini ada permasalahan di koordinasi, kan pasti stroke kan mungkin di sini di bagian otak kanan atau otak kiri, ya kan? Nah, karena setengah koordinasi ini terganggu, biasanya pembicaraan ya namanya setengah pasti tiba-tiba Hello. pembicaraannya menjadi pelok, pasti ketahuan, ya. Itu yang berikutnya, ya. Terus di tangan, ya, atau di kalau misalnya orangnya lagi jalan itu tiba-tiba oleng, kan namanya keseimbangannya terganggu, pasti oleng. Nah, itu adalah ciri-ciri stroke. Dan ada beberapa kasus kalau memang serangannya itu begitu mendadak dan dahsyat, itu memang memunculkan rasa sakit yang luar biasa juga. Ya, jadi ini stroke ya, ada 4 ya, face, arm, speech, dan time. Ya, jadi ini adalah 4 yang khusus. Ya, jadi ini yang akan kita jadikan patokan. Ya, kalau tiba-tiba ini terjadi, makanya ya langsung. Jadi kan begini dok, kadang orang stroke itu kan tiba-tiba bibirnya mencong begitu kan ya dok ya? Tapi hati-hati ya, mencong itu bisa jadi Bell's palsy loh. Ya, harus Nah, bedakan ya. maka dari itu dok, perbedaannya gimana itu? Bisa Nah, karena kalau Bell Bell's palsy atau palsy, karena stroke? nah kalau Bell palsy itu kan karena peradangan ataupun ada bisa jadi peradangan, bisa jadi ada masalah di pembuluh darah di dan saraf dari wajah sehingga dia terganggu. Nah, tapi indikatornya kalau stroke itu di semua badan, teman-teman. Kalau Bell palsy hanya di wajah. Kalau misalnya ada terjadi mencong, coba kan tangannya kiri dan kanan. Ya. Kenapa? Karena stroke itu pasti satu sisi nggak berespon dengan baik. Itu adalah cara mudah untuk membedakan Bell palsy dan stroke. Mungkin itu ya pertanyaan Cierna ya, atau bukan? Betul, Karena ini betul. orang banyak Kadang kira kan stroke. sama-sama Saya mencong pengalaman itu, ini stroke atau Bell palsy. sama-sama mencong kan dikira Bell palsy atau stroke kan seperti itu kan dok, gitu loh. Nah, Kadang kalau kan Bell orang palsy suka itu salah. kita lihat anggota gerak badan yang lain aja. Ya, karena Bell palsy itu cuma saraf di wajah aja. Dan itu biasanya dia bisa pelan-pelan membaik. Ya, katakanlah beberapa minggu, ya dia akan pelan-pelan membaik itu Bell palsy itu. Ya, makanya jadi kan kita lebih paham ya dok ya. Ya, kalau Bell palsy kadang-kadang bicara juga terganggu ya, karena kan wajah kan juga turut ini ya, berekspresi ya. Kita lihat anggota geraknya aja. Ya. Ya, cuman kalau jadi udah lebih terjadi paham lagi ya teman-teman kita ya. bertindak ya. Baik, Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih ya, apa kesulitan dan dampak yang dihadapi pada pasien stroke dok? Biasanya tuh bagaimana? Wah, kalau kita bilang ya Cia, itu bayangkan kita itu ya beberapa anggota tubuh kita lumpuh ya karena kehilangan koordinasi dari otak ya. Sudah pasti ya ada beberapa kasus memang penglihatan, tetapi yang paling umum pasti bergerak ya, bicara ya, buang air dan sebagainya. Bayangin ya, stroke itu dampaknya besar sekali apalagi untuk orang-orang yang aktif bekerja ataupun orang-orang yang memang memiliki peran yang besar di keluarga. Ya, yang tadinya itu tulang punggung keluarga, yang tadinya itu support suami, yang tadinya itu anak pinter, tiba-tiba lumpuh. Semua cita-citanya yang tadinya dia support, sekarang dia yang menjadi beban. Dia cuma tergeletak, tidak bisa kenapa-kenapa. Ya, dan hanya mengharapkan bantuan orang. Itu bukan hanya fisik aja, tetapi dari segi psikis itu pukulannya sangat hebat sekali. Ya, bisa dan down juga, itu dok ya. Iya. Bayangkan kalau dia menempati posisi-posisi penting. Apapun sudah tidak bisa dikerjakan.
Ya mulai dari katakanlah ya yang pekerja kasar lah, kuli, atau mohon maaf ya, kuli ataupun asisten rumah tangga. Kalau lumpuh kan tidak bisa apa-apa. Bahkan sampai level direktur, kalau stroke, dia kan sudah tidak bisa berpikir strategis. Ngomongnya ada susah, gitu. Bagaimana bisa mengatur karyawan? Bicara aja sulit, ya. Belum lagi dia mau memberikan perintah komputer, sebelah tangannya lumpuh, cuma bisa gerakan tangannya aja susah. Bagaimana dia mengetikkan data ke komputer? Ya, jadi itu kalau stroke itu banyak ya orang yang mengistilahkan itu memang kejam, itu mayat hidup. Ya, mayat hidup itu apa? Dia tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi dia dia butuh biaya. Ya, Anda bayangkan itu bebannya Betul, seperti apa? Baik bagi dirinya sendiri, bayangkan ya, biasanya dia kebanggaan keluarga. Dia biasanya itu merupakan tulang punggung di perusahaan dia. Ya, tiba-tiba terjadi stroke. Itu pukulannya seperti apa? Ya, betul banget dok. dan juga kalau kita lihat kasusnya juga banyak orang-orang stroke ini depresi juga ya. Kadang-kadang yang membuat orang stroke meninggal itu karena depresi tingkat tingginya dia, Depresi ya. ya tidak mau makan. Ya, depresi itu juga salah satu pembunuh. Kadang-kadang stroke ini karena depresi dia akan mengundang penyakit-penyakit lainnya juga. Ya, kalau kita perhatikan ya, bahkan ya nanti bukannya makin sembuh, ya hipertensinya kumat, ya diabetesnya kumat, ya karena dia tidak bisa gerak, ya em, ototnya menyusut, itu nanti akan dari masalah satu dia akan merembet ke masalah-masalah lainnya. Ya, alangkah baiknya ya memang kita harus mengerti ya bahwa stroke ini ya mahal, secara material dan mental itu mahal sekali harga yang harus dibayar. Ya, kalau memang kita kita lihat seperti mungkin ginjal ya Ci ya, yang cuci darah, paling enggak cuci darah itu bisa beraktivitas. Paling tidak Betul bisa dok. melakukan tugas meskipun memang harus rutin Iya cuci darah. betul dok. Kanker, Betul. kanker masih Masih bisa bisa beraktivitas. beraktivitas. Betul Ya, dok. masih bisa jadi direktur, jadi kuli atau apa bisa. Tapi kalau stroke benar-benar kayak living corpse, sudah seperti mayat hidup. Jadi, jadi sampai putus asa karena mereka kayak orang tidak berguna sama sekali gitu Nah, ya dok itu ya. dia. Memang memang ini ya dampak pada pasien stroke ini dahsyat. Makanya kita memang harus eh, memberikan sebuah effort yang lebih, ya, memberikan eh, effort yang lebih untuk penderita stroke ini. Ya, kita harus memberikan yang terbaik dan kita harus Betul, betul. ya. Mental juga kita harus Ya, ya kita harus bukan support saja di juga penderita, ya gitu betul, loh. bukan saja di penderita ya, tapi orang-orang yang merawat juga. Ya, orang-orang yang merawat juga terkena Ya, imbasnya juga. Memang memang stroke ini memang salah satu yang paling ditakutin juga dan paling membawa dampak juga. Ya, dan betul, eh, betul, betul banget dok. ya dan juga ini ya merupakan salah satu masalahnya adalah serangan stroke ini kita tidak bisa duga, betul ya. Dia itu datang seperti ini jebret, bup, ya hanya dalam hitungan ini langsung dia datang jeger, udah. Nah, ini yang agak-agak Seperti tamu tidak diundang ya dok ya. ya, dia seperti tamu yang tidak diundang. Nah, Itu ini yang juga akan terjadi menyebabkan tante masalah. saya itu tante Erta. Nah, boleh cerita, Cik, tentang Tante Eta. Itu pernah dok terjadi di tante Erta. Itu dia lagi shopping di Diamond dok. Toto kena serangan stroke. Lucu kan? Bukan Astaga. jatuh, bukan apa. Toto kena serangan dok. Jadi benar-benar tidak Waduh. ada gejala. Toto dia kena serangan. Toto dia nggak bisa gerak satu sisi seperti itu. Gitu loh. Jadi maka tadi dokter bilang bisa tiba-tiba. Itu saya jadi teringat gitu dok. Nah, itu bagaimana dok? Pencegahan yang bisa dilakukan tuh apa saja dok? Nah, untuk Ya jangan sampai ya. ya untuk pencegahan ini tentu saja kita harus tahu nih ya, kita ini beresiko atau enggak.
Ya, itu yang pertama kali. Ini layar saya bergerak nggak ya ini ya? Saya nggak tahu nih. Layar saya bergerak nggak ya? Kelihatan. Bergerak, Bergerak nggak Dok. layar saya, Tirna? Bergerak, Dok. Iya, iya, bergerak. Bergerak ya. Udah, Saya sudah. takutnya saya ngomong-ngomong ternyata layar saya nggak ada ini, nanti akan menyulitkan ya. Oke. Nah, pertama-tama ya harus kita tahu apakah kita beresiko. Kita pasti lakukan check up rutin. Ya tidak alasannya, apalagi kalau di keluarga kita ada riwayat. Kita cek dulu. Ya, boleh ayah ibu kita, paman bibi kita, kakek nenek, dan saudara-saudaranya. Kalau memang ada sejarah stroke, berarti resikonya semakin meningkat. Ya, ini semakin meningkat, teman-teman. Ya, lakukan check up secara berkala. Ya, kalau yang memiliki resiko, ya 6 bulan sekali. Kalau memang tidak ada resiko, setahun sekali tidak. Ya, kenapa kita harus lakukan check up? Baru kita tahu elemen-elemen yang berkontribusi di dalam serangan stroke. Contohnya, lemak darah, HDL, LDL, kolesterol, ya gula darah, kekentalan darah, ya HB1AC, ini semuanya kan berkontribusi. Ya, semakin ini semuanya semakin banyak yang tidak normal, berarti resikonya otomatis semakin naik. Ya, katakanlah ada beberapa yang kurang bagus. Contoh, mungkin si A, ya gula darahnya kurang baik, kekentalan darahnya mungkin kurang baik. Ya, kita harus mulai ubah pola hidup. Ya, mungkin ini kekurangan omega, kurang vitamin D, ya, atau perlu menurunkan gula darah, ya, atau ada kondisi tekanan darah, ya, atau jantungnya tidak baik, kita cek dengan elektrokardiogram. Ya, itu kan berkontribusi juga terhadap stroke. Ya, obesitas. Obesitas itu adalah pintu ke segala penyakit. Ya, teman-teman. Jadi tidak ada, saya menolak, saya tegaskan sekali lagi, saya menolak istilah fat is beautiful, fat is beauty. Saya menolak itu. Mohon maaf, saya tidak diskriminasi. Tetapi kalau kita bergerak di bidang kesehatan, yang namanya overweight itu resiko seluruh penyakit meningkat. Saya tidak mau mendengar, nggak apa-apa lah dok gemuk, yang penting sehat. Tidak ada orang gemuk yang sehat. No. Ya, itu Anda menipu diri Anda sendiri. Ya, jangan pernah bilang, tidak apa-apa dok, saya gemuk, yang penting saya sehat. Tidak ada itu. Anda belum cek darah aja. Awas. Ya, itu saya dengar gitu kok. Wah, ini orang nih sudah menghibur diri sendiri nih. Dia belum cek darah nih. Ya, Betul. teman-teman ingat ya, nggak ada kata-kata fat is beautiful ya. Itu hanya menipu diri sendiri. Ya, itu hanya menunjukkan kemalasan Anda, ketidakkonsistenan Anda, ketidakdisiplinin Anda dalam merawat tubuh. Jangan memakai alasan apapun. Kecuali kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu, itu bisa kita maklumin. Kalau Anda hanya malas, Anda tidak mau disiplin, itu hanya pembohongan. Ya. Nah, kita juga harus aktif secara fisik. Kenapa? Karena aktif secara fisik, ya itu akan melatih jantung kita dan juga akan melatih elastisitas pembuluh darah. Ya. Nah, aktivitas fisik itu yang baik seperti apa? Kalau menurut pedoman gizi seimbang, ya, aktivitas fisik yang baik itu adalah intensitas sedang selama 30 menit, 3 sampai 4 kali seminggu. Ya, kalau mau tahu ini mungkin ada bahasan yang lain ya. Olahraga yang cukup ya. Itu pakai detak jantung sebagai pedoman. Ya, dan makan makanan dengan pedoman gizi seimbang. Ya, nah itu adalah pencegahan terhadap stroke. Yang jarang orang lakukan adalah lakukan pemeriksaan medis. Kadang-kadang gini ya, Cik ya. Dok, saya sudah ini, kayaknya saya sudah olahraga, saya sudah makanan sehat, kenapa saya nggak ini, tidak tidak ada perbaikan.
Dia protes dong. Pada saat kita periksa, yang dia anggap sehat, belum cukup sehat. Kamu makan apa? Oh, saya makannya cuma nasinya segini. Saya ikutin diet influencer ini. Cemilan kamu apa? Martabak. Berapa potong? 2. Saya bilang 2 potong sudah 500 kalori. Martabak apa? Martabak mentega, coklat, keju. Manis. Ya itu kan cemilan aja, Dok. Iya, cemilan. Iya. Mau tahu nggak lemaknya berapa, gulanya berapa, kalorinya berapa? Ya, jadi teman-teman, ini yang berbahaya di sini. Ya, banyak orang tertipu konsep sehat. Ya, karena derajat sehat itu beda-beda kalau kita ukur subjektif. Yang paling baik harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Dok, saya sudah diet garam, kenapa darah saya masih tinggi? Iya, dia memang tidak masukin garam, tetapi di sisi lain, ya dia makan ikan asin. Ya, ikan asin ada garamnya di situ. Saya suka makan ikan peda, Dok. Ya, elah, ikan peda, ikan peda kan banyak garam di situ. Ya, jadi Anda harus hati-hati di situ. Saya sudah olahraga, Dok. Olahraganya apa? Jogging. Jogging saya lihat kayak fashion show jalannya. Saya bilang ya detak jantung kamu nggak cukup ya untuk merasakan efek positifnya belum cukup ya. Jadi ini hati-hati. Jadi semua berkaitan ya dok, pola Nah, hidup, pola semuanya makan, berkaitan. olahraga. Ya, Jadi jadi memang apakah sulit dok? kalau memang Mudah dan segampang sulit itu, ini, pasti mudah atau stroke itu sulit? pasti dengan mudah bisa dihindari kan. Betul ya. Pasti dengan mudah itu Ya, bisa dihindari, betul. tetapi masalahnya kenapa banyak juga stroke? Ya permasalahan tadi saya bilang ya, orang banyak downplaying. Ya, biar apalagi ini tanggal 2 Oke. Januari 2024, resolusi tahun baru. Itu tempat olahraga tiba-tiba penuh tuh, resolusi apalah di situ. Tapi yang banyak bukan olahraganya, selfie-nya yang banyak, ngobrolnya, gosipnya, gibahnya banyak. Tidak ada yang main-main serius, tidak ada. Ya, bagaimana itu bisa dikatakan sehat? Ya, cuman angin-anginan ya, itu nggak bisa kayak begitu. Ya, saya lihat, ya, memang, Betul. ya, memang kalau Anda perhatikan seminar saya, pedoman gizi seimbang, olahraga, cukup istirahat, aduh, itu kayak lagu-lagu Iya. lama ya nggak sih? Cuman kenapa kenyataannya itu sulit? Sulit dilakukan ya dok. Memang sulit dilakukan. Nanti ujung-ujungnya apa? Nggak apa-apa dok, gemuk, yang penting sehat. Nanti begitu lagi jawabannya. Ya, saya sering sekali mendengar alasan seperti itu ya. Itu ya memang harus dirubah lah ya. Nggak usah pakai resolusi ya kalau Anda memang tidak bisa disiplin. Ya, makanya saya lihat ya ini memang Oke. pencegahan stroke ini kasihan sih. Ya, kalau namanya otak itu nggak boleh salah. Ya, itu tidak boleh terganggu sama sekali. Ya, ini Oke dok. pengetahuannya Nah, kalau kita lihat ya. Ya, ya, ya silakan dok. ya, nah kalau kita bilang pencegahan tadi ya, banyak yang nggak bisa mengikuti. Everything is easier said than done. Ya, dan Betul. kalau sudah terkena, kalau sudah terkena, ya gaya hidup, ya gaya hidup itu memang akan mengurangi resiko serangan stroke yang kedua. Ya, tetapi kan yang kita mau ini kan untuk fix kerusakan yang terjadi pada stroke yang pertama. Betul? Ya teman-teman ya. Kan kita mau nih, ya tujuan kita kan kita harus restorasi apa yang terjadi pada serangan yang pertama. Betul ya? Nah, memang banyak kalau kita lihat ya, berdasarkan gaya hidup ya, ya lemak darah harus diatur, tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah itu memang betul. Putus-putus. Ya,
Apakah masih putus-putus? Ya, enggak ya. Jadi tipikalnya itu kan orang kalau Kadang putus-putus, kadang-kadang putus-putus ya. ya tes. Ya mudah-mudahan nggak putus-putus lagi ya. Ya oke. Nah, kadang-kadang begini ya, kan Ya. kita tahu tadi resiko stroke itu banyak. Ya, dari tekanan darah, dari gula darah, dari berat badan tidak ideal, dari lemak darah, kekentalan darah dan sebagainya. Memang kalau kita lihat ya, konsumsi suplemen yang berkaitan untuk mencegah dan menurunkan resiko stroke memang tersedia, betul. Contoh, ya suplemen untuk melancarkan peredaran darah, menurunkan kolesterol, menurunkan lemak darah, menurunkan tekanan darah, ya, menurunkan lemak darah, kekentalan darah, ya, antioksidan, ya, untuk melancarkan jantung dan sebagainya itu memang banyak tersedia. Ya, tetapi kalau kita lihat, ya, suplemen-suplemen yang tersedia untuk yang ada di pasaran itu lebih ke pencegahan, teman-teman. Ya, lebih ke pencegahan. Ingat, ingat. Ini saya sudah kayak nabi ya. Saya ngomong 7 kali kata ingat. Suplemen tidak bisa mengganti atau menebus gaya hidup tidak sehat. Ini juga kesalahan terbesar. Mentang-mentang saya sudah mengonsumsi ya suplemen penurun kolesterol, penurun lemak darah, bebas dong saya bisa makan kambing guling 1 ekor. Oh, saya sudah mengonsumsi obat penurun gula darah. Boleh dong saya konsumsi permen 1 peti. Nah, nggak boleh begitu. Ingat ya, jangan jadikan suplemen sebagai excuse atau alasan untuk gaya hidup yang tidak sehat. Karena itu tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu. Ya, seberapa mahal pun mau Anda suntik stem cell sekalipun yang ratusan juta, itu tidak bisa mengganti atau menebus gaya hidup yang tidak sehat. Ya. Ini pesan ya, ini pesan saya ya, jangan salah. Ya, mereka bisa menghambat resiko, mereka menurunkan resiko, tetapi tidak bisa menggantikan gaya hidup yang tidak sehat. Ya, teman-teman ya, harap ini Baik, Dok. ya. Saya ngeri juga soalnya, dok saya sudah makan ini, kenapa saya tetap kena stroke? Ya, kan banyak seperti itu tuh. Ya, bahkan untuk orang-orang yang sudah mengonsumsi obat-obatan keras, ya, entah statin lah, amlodipin lah. Coba kalau mulutnya dibocorin sedikit, ya, mulutnya tidak direm, naik nggak? Saya nanya dulu, naik nggak? Tetap naik, ya. Imbas obat-obat itu akan berkurang, ya. Ini akan membahayakan, lebih membahayakan Anda lagi, ya. Apalagi stroke ini, ya, kalau tidak dijaga itu akan ada namanya stroke sekunder. Apa yang dimaksud stroke sekunder ini adalah serangan stroke yang kedua, ketiga, keempat yang memiliki kemungkinan menyerang jaringan otak yang lain, ya, daerah otak yang lain, yang bisa saja ini lebih krusial. Ya, kadang-kadang ya kalau kita lihat ada ya serangan pertama dan serangan kedua itu tidak fatal, serangan ketiga langsung lumpuh. Ya, jadi istilah stroke ringan itu apa? Ya, Ciana mungkin pernah mendengar ya stroke ringan. Ya, itu apa? Nah, stroke ringan itu sendiri itu artinya serangan, ya, memang sel otaknya itu tidak mendapat suplai darah, tetapi ya kondisi kematian sasarannya itu tidak sampai mengganggu daerah yang dikontrol otak itu secara signifikan. Itulah istilahnya stroke ringan, atau daerah kerusakannya itu tidak luas. Ya, tidak luas tidak sampai mengganggu aktivitas organnya. Ya, itu yang memang orang istilahkan dengan stroke ringan. Ya,
Nah, kalau stroke berat ya pasti mengalami kelumpuhan. Ya, itu cuma istilah saja ya dari stroke ringan dan stroke berat. Tetapi dua-duanya itu bisa membawa dampak serius. Cuma stroke ringan, wah, jangan sampai, jangan sampai orang bisa berpikiran itu ya, wah itu sih mendingan disetrum aja itu ya. Kalau dia berani sampai ngomong begitu ya. Saya mau tanya nih dok, Mm-mm. saya pernah tuh dapet kayak orang tanya ke saya, ini orang tuanya udah kena serangan kedua, kena serangan ketiga, seperti itu. Nah itu kok bisa ya terjadi ada serangan kedua, ada serangan ketiga, seperti itu dok? Berarti apa artinya? Kalau kita lihat di gambar, ini kan ada dua daerah, ada primary, ada secondary. Ya. Ya kan? Nah, ini artinya ya ada serangan yang terjadi di beberapa, bisa jadi tempat yang sama ataupun tempat yang berbeda. Kenapa bisa terjadi serangan? Berarti begini, dia tersumbat. Tersumbat atau pecah, tidak mendapat suplai oksigen, ya kan? Sel otaknya mati, anggota tubuh terganggu. Itu pertama. Tiba-tiba ya setelah beberapa bulan kemudian ya tersumbat atau pecah terjadi lagi, bisa di daerah yang sama, dekat-dekat ataupun daerah yang berbeda bisa. Ya. Tetapi semakin banyak itu berarti spot-spot otak yang rusak kan semakin banyak. Betul. Dan ini akumulatif loh. Ya dong, karena daerah yang terserang kan banyak. Berarti semakin luas dong, daerah yang terkena kan semakin luas. Ya. Jadi resiko lumpuhnya akan semakin meningkat. Ya, jadi ini waduh, ini jangan main-main ini. Ya, stroke ringan sekalipun stroke ringan sekalipun itu akan besar imbasnya. Kenapa? Karena kan kalau itu sudah tersumbat itu kan berarti sudah ada sobekan tuh ya, pembuluh darahnya sudah melemah. Ya, ibarat nih kulit nih sudah tergores ya. Sorry, jangan kulit ya. Kulit mungkin orang suka bayangin selang. Bayangkan selang sudah pecah, sobek. Seiring berjalannya waktu, selangnya ditambal. Oke. Nah, seberapa besar resiko selang itu sobek lagi? Kan sudah ada bekasnya, toh. Pembuluh darahnya kan ada kan bekasnya kan? Betul? Betul. Pasti daerah lukanya itu pasti akan lebih lemah. Ya, berarti chance untuk stroke-stroke selanjutnya itu kalau tidak dijaga itu akan semakin meningkat. Akan semakin mudah terkena kalau tidak segera diberesin. Ya dong, kalau selangnya sudah pecah satu kali, pecah kedua kali, ketiga kali sudah semakin gampang. Jangan main-main ya, jangan anggap remeh. Oke. Jadi kita harus hati-hati ya, kita harus waspada ya. Serem juga ya. Nah, biasanya dok ya, pemulihan stroke itu sulit, apalagi kalau yang sudah berusia tua, dok. Kenapa seperti itu, dok? Jadi begini ya, ini kan melibatkan sel otak. Ya betul ya, ini kan melibatkan sel otak. Ya. Nah, kita tahu sel otak ini adalah salah satu sel yang paling kompleks. Ya, dia merupakan salah satu sel yang kompleks ya, dan juga dia ini merupakan organ yang paling rapuh. Maksudnya paling rapuh, kalau organ lain bisa berhenti berfungsi, tetapi bisa dihidupkan, contohnya jantung dan paru-paru. Kalau otak tidak bisa, seperti yang saya katakan tadi. Ya, nah otak ini semakin tua, kemampuan regenerasinya akan semakin menurun seiring dengan pertambahan usia. Ya, seiring pertambahan usia dia akan semakin menurun. Ya, bukan hanya itu loh. Kan yang menyuplai darah adalah pembuluh darah. Kita semua tahu, semakin kita mengalami penuaan, pembuluh darahnya semakin rapuh, semakin tidak elastis. Berarti betul. cenderungan dan resiko untuk stroke meningkat. Ya, nah
sudah regenerasinya menurun, pembuluh darahnya juga kekuatannya menurun. Otomatis stroke-nya meningkat. Ya, dan meningkat karena regenerasi menurun pada saat ada serangan stroke, tingkat kesembuhannya juga lebih pelan dibandingkan dengan orang yang berusia muda. Oke. Ya, Oke, kita lihat oke. dari segi situ aja sudah ketahuan. Kalau kita bicara metabolisme dan sebagainya, oh sudah jelas ya. Tubuh kita mengolah zat makanan itu juga ada kontribusi resiko juga. Cuman kita bahasnya cuman yang simpel aja nih dari otak dan pembuluh darah aja. Itu sudah kelihatan. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan puncak ini, Dok. Nah, bagaimana bio NAD plus boost itu bisa membantu penderita stroke, Dok? Nah, kita harus tahu dulu dong, NAD ini apa sih? Ya, kita sering tahu, kita sering membahas NAD plus ini adalah salah satu elemen yang penting di dalam pemberian energi untuk sel. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang paling banyak mengkonsumsi energi. NAD sangat dibutuhkan oleh otak. Itu pertama. Yang kedua, NAD ini mengaktifkan sirtuin, ya, dan sirtuin ini berfungsi besar untuk aktivasi DNA dan memperbaiki DNA. Otomatis NAD plus ini berkontribusi kuat di dalam regulasi dan regenerasi sel-sel saraf di otak. Ya, ya, oke. Nah, pada saat itu terjadi, kita harus lihat korelasinya apa dong. Ya, kita harus lihat dari jurnal-jurnal penelitian. Kita harus lihat dari jurnal-jurnal klinis. Where is the proof? Where is the research? Ya, kalau kita lihat, ya, ini ada penelitian, ya, pada pembuluh darah yang rapuh dan NAD plus yang rendah. Pada saat NAD plus dinaikkan, inflamasi menurun, autofagi dinaikkan, dan mitokondrianya terjadi biogenesis. Ya, artinya sel-sel otak itu menerima energi kembali untuk direvitalisasi. Ya, dari penelitian yang ini. Ya, ada penelitian selanjutnya, ya, sifat neuroprotektif dari suplementasi NAD plus untuk kasus stroke dengan relieving metabolic stress. Ya, jadi NAD plus karena energinya meningkat, aktivasi DNA-nya meningkat, reparasi DNA-nya meningkat, dia ada fungsi perlindungan sel saraf, neuroprotection untuk stroke. Ya, kalau Anda mau baca jurnalnya, bagi Anda yang ya tenaga medis atau biomolekul, Anda boleh mencatat jurnalnya ya untuk membaca penelitiannya lebih lanjut. Ya, dan fungsi ini juga ya tercatat juga ya, regenerasi sel saraf setelah stroke terjadi pada saat NAD plus itu disuplementasi. Ya, ini penelitiannya juga ada. Ya, regenerative neurogenesis after ischemic stroke promoted by nicotinamide phosphoryboside transferase nicotinamide adenine dinucleotide cascade. Ya, kalau Anda pusing dengar istilahnya, intinya dengan penambahan NAD+, ya, regenerasi sel saraf terjadi. Itu aja. Ya, kalau Anda yang memang profesor yang demen ilmu, Anda boleh catat jurnal ini, Anda analisa ya. Anda tinggal Google aja kok. Atau Anda bisa pakai AI. Kalau saya sih saya pakai AI. Karena AI kan dia bisa menarik ya beberapa macam jurnal dan dirangkumkan ya dengan lebih ringkas. Ya, dan juga terjadi namanya remyelinase ya. Bukan hanya regenerasi sel saraf ya, penambahan NAD plus ini dia bisa terjadi remyelinasi. Ya, kalau Anda bingung remyelinasi itu apa, sel saraf itu ada selubung lemak, myelin namanya. Ya, itu yang menjaga integritas sel saraf. Sel saraf bukan cuma harus tumbuh, dia harus ada myelin. Ya, Anda lihat bukan hanya
sel sarafnya tumbuh, dia bangun kembali mielinasi ini. Ya, Anda lihat ini luar biasa sekali ya, NAD+ ini. Ya, dan penambahan ini memberi pelindungan ekstra terhadap sel-sel saraf. Bukan hanya kepada stroke, tetapi ya kondisi toksisitas. Ya, Anda lihat ini penelitiannya banyak sekali ya. Dia juga mengurangi dan mencegah proses cedera otak. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, nah ini juga ada penelitian yang merangkum penelitian-penelitian yang ada. Ya, ini penelitian tahun 2022. Anda lihat 2022. Mengurangi kehilangan ingatan dan daya pikir, meningkatkan sel-sel saraf yang hidup, melindungi otak, memperbaiki pembuluh darah, penumbuhan kembali sel-sel saraf yang baru. Anda lihat. Kalau Anda yang demen ilmu, Anda boleh lihat kanannya. Itu NAD+. Ya, sirtuin, CARP, SAR1, Anda lihat. Ya, Anda lihat neuroproteksinya itu fungsinya ke kiri. Ya, saya sajikan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau Anda tidak paham biologi molekuler ya, itu saya sudah sarikan. Anda boleh foto juga ini. Ya, bagi Anda yang ingin membaca jurnal penelitian, ya Anda boleh screenshot. Ya. Nah, bahkan penggunaan NAD+ ini ya, karena ini penelitian ini relatif baru oleh Dr. Davi, sudah mulai banyak ya terapi NAD ini digunakan untuk mempercepat pemulihan ya dengan menyuntikkan dalam jumlah yang besar ya sebagai terapi penyembuhan traumatic brain injury. Itu maksudnya itu yang cedera otak ya, entah dipukul, jatuh, kecelakaan ya, untuk mencegah kerusakan dan mengembalikan sel otak. Kalau kita lihat banyak di Amerika ya sudah menawarkan terapi NAD+ ini ya. Saya pas mencari itu sudah ada beberapa. Ya, ini juga untuk yang geger otak ya. Pakai NAD+ untuk optimal brain health. Ya, tapi ini ya pasti ya ekstrim ya. Kalau namanya geger otak dipukul orang kan itu kerusakannya pasti jauh lebih besar dibanding stroke ya. Oke. Nah, kalau kita lihat BioNAD+ Boost, fungsinya ada 3 ini. Ya, NAD dan sirtuin kalau kita tahu ini kan 2 komponen inti yang akan menjadikan proses reverse aging terjadi, membalikkan usia sel organ. Jadi untuk konteks stroke dia ada 3. Pertama, pencegahan, prevention. Ya, karena ada fungsi neuroprotektif. Fungsi yang kedua, mitigasi kerusakan, damage mitigation. Katakanlah memang gaya hidupnya tidak sehat. Stroke kan sering terjadi mendadak. Ya, dia akan mengurangi ya karena ada sifat neuroprotektif. Dia akan mengurangi kerusakan yang muncul, mitigasi kerusakan. Yang ketiga, dia bisa pemulihan kembali untuk pasien stroke yang sudah terlanjur rusak. Ya, yang sudah terlanjur rusak, dia akan bisa restorasi. Jadi dia ada 3 teman-teman fungsi BioNAD Boost dalam hubungannya dalam untuk penderita stroke. Ya. Nah, BioNAD+ Boost juga baik sekali ya bukan hanya untuk pasien stroke teman-teman. Katakanlah ada saudara Anda atau teman yang mungkin ada kecelakaan atau geger otak ya. BioNAD+ Boost bisa mengembalikan kembali fungsi otak ini. Ya, karena kan itu cederanya kan lebih akut lagi ya. Oke. Jadi dia ada zat-zat suportif untuk mengembalikan aktivitas sel saraf, regenerasi sel saraf, ya, dan juga dia memperkuat, ingat ya, dia juga memperkuat pembuluh darah karena NAD+ juga dia meningkatkan vaskularisasi dan elastisitas pembuluh darah. Ya, ini yang luar biasa. Jadi ini supportnya ganda. Ya, jadi fungsinya ini dahsyat sekali ya. Dan begitulah ya. Kalau kita lihat NAD+ memang fungsinya ini bisa mencakup banyak fungsi
ya, dan banyak kita lihat ya ini didukung ya, salah satunya brain and nervous system juga. Ya, itu memang luar biasa sekali. Ya, kira-kira begitu ya. Ci Erna, ini saya ngomong nggak kebanyakan kan? Ini Ci Ernanya ada? Oh, mungkin Ci Erna lagi ini ya, lagi terputus ya. Nah, pasti teman-teman akan ini ya, akan bertanya-tanya, ini benar ya. Ini sudah ada beberapa pasien ya dan beberapa teman-teman ya. Jadi pada saat launching NAD Plus itu ada yang mencoba Bio NAD Plus Boost. Yang pertama kali yang dirasakan daerah yang lumpuh, ya daerah yang nggak bergerak, daerah yang itu terasa panas, ya itu ada seperti sensasi aliran darah yang jalan, ya ada sensasi aliran darah yang jalan. Nah, setelah seminggu, setelah seminggu itu langsung yang bisa kita lihat, ya itu pasiennya itu bisa berjalan kembali hanya dalam waktu seminggu. Hanya dalam waktu seminggu. Itu yang saya saksikan langsung. Dan saya juga ada, Ci Erna, sudah Ya, ada di ini. ini yang dibuka, mute-nya salah ini. Oke. Oke. Oke, Ci, atau mau lanjut Ya. pasti atau gimana? Boleh. Oke, jadi begini dok. Tunggu, ini aku matiin dulu deh. Tadi aku coba buka dua, takut nggak bisa. Jadi mungkin kita panggil ya Ferry ya dok ya, karena Ferry ini Sudah hadir? Apakah sudah hadir di hadir. sini? Oh, sudah Karena hadir. Ferry ini termasuk salah satu pasien yang mantan stroke yang karena pembuluh darah pecah dok, karena hipertensi. Jadi mungkin bisa menceritakan sendiri bagaimana bisa terjadi stroke padahal masih muda usianya, ya. Dan sampai dengan bantuan NAD itu akhirnya bisa bergerak lagi, bisa angkat tangan, bisa jalan, bisa bicara dok. Tadinya nggak bisa, masih pelo. Mungkin nanti biar Ferry yang bercerita kali ya, dokter mau tanya sama Ferry mungkin. Boleh. Silakan Ferry. Halo, salam kenal semuanya. Halo, Dokter Richard. Ya, salam kenal Pak Ferry. Salam Senang kenal. lihat Anda gabung. Ya. Nah, kalau dari saya sih mungkin bisa di-show Mbak Laras. Nah, yang ini, yang pertama dulu Mbak Laras. Yang ini? Yang pertama yang hasil MRI. Nah, ini kan, dari hasil MRI ini kan menyatakan bahwa ini hasilnya adalah pecah pembuluh darah otak, gitu. Nah, mungkin dikoreksi kali ya dok ya. Nah, kalau stroke itu kan dia ada yang namanya golden period time yang pada saat penanganan pertama kali. Betul. Nah, terus lanjut yang kedua Mbak Laras. Nah, ini pada saat saya pertama kali saya habis di MRI, bibirnya agak merot gitu. Agak merot, dan ini untuk yang kiri. Nah, yang kanan ini buat ngeluarin darah yang menggenang di otak. Dikeluarin gitu. Nah, terus lanjut lagi foto yang berikutnya. Nah, ini foto yang berikutnya ini kita lihat dari yang kanan aja kali ya. Yang kanan kan pertama kali saya latihan belum bisa berjalan itu di rumah sakit, melatih gerakan untuk tangan dan kaki
gitu. Terus lanjut lagi Mbak Laras. Nah, ini saya untuk makan aja waktu itu karena saya kenanya di bagian stroke bagian kiri, jadi kan dia miring itu berseberangan. Kalau stroke di bagian kiri, maka di bagian tangan dan kaki kanan itu setengah bagian kanan itu imbas dari stroke-nya. Gitu. Jadi setengah bagian yang arah berlawanan. Jadi saya waktu itu makan aja masih pakai makan menggunakan tangan kiri, tangan yang normal saya. Terus lanjut, ini pada saat saya setelah 1 bulan pulang dari rumah sakit. Jadi saya dirawat 1 bulan di rumah sakit. Jadi diangkut itu balik ke rumah itu menggunakan ambulans DKI untuk dari rumah sakitnya ke rumah. Terus lanjut lagi, nah ini adalah hasil dari yang saya konsumsi menggunakan NAD, Apple, dan Biomed. Di situ ini hasil dari saya setelah mengkonsumsi NAD, Apple, dan Biomed sudah bisa mengangkat tangan saya ke atas. Seperti ini. Bahkan bisa angkat 22 ya, Fer ya? Iya. Setelah konsumsi NAD. Jadi benar yang dibilang tadi sama Dokter Richard, NAD itu sebenarnya fungsinya itu untuk memperbaiki sel-sel yang ada di otak, gitu, jaringan-jaringan yang tadinya rusak di repair melalui bio NAD plus boost itu. Melalui itu dari situ saya terbantu untuk bisa melakukan gerakan tangan, gerakan kaki juga, gitu, melalui dari suplemen itu. Itu dari saya. Wah, luar Oke, biasa mungkin ya. Ferry bisa menceritakan kenapa asal muasalnya Ferry bisa kena serangan stroke. Jadi mungkin teman-teman bisa dengar. Asalnya itu kejadiannya waktu kalau nggak salah hari Minggu, saya habis meeting, itu mau jemput istri saya, dia ada outing dari kantor. Nah, di tol itu, ban saya bocor, ban mobil, dan saya maksain untuk pakai dongkraknya. Bawaan dari mobil, itu yang pertama itu udah sampai bengkok. Nah, bengkok itu saya karena udah 3/4 ban penggantinya udah terangkat, jadi pas udah itu 3/4 saya maksain, karena kalau manggil di tengah tol itu, kalau manggil hari Minggu kan agak susah dan lama itu. Nah, saya paksain untuk jalani dongkrak yang bengkok itu. Nah, akhirnya tahu-tahu saya pingsan gitu. Pas pingsan kondisinya kurang lebih sekitar setengah jam saya bangun. Nah, saya merasa makin lemes di bagian kanan, tangan kanan dan kaki kanan. Tapi saya tetap berangkat jalan ke dalam mobil. Saya kontak istri saya, bilang tangan saya sama kaki itu nggak bisa digerakin, gitu. Nah, posisinya itu udah mulai lemes, terus dari suara juga udah mulai kayak suaranya udah kayak mulai enggak pelat gitu ya. Udah nggak kayak seperti biasa. Dulu kan saya seperti ini, bibirnya kayak yang tadi di foto itu, bibirnya itu miring gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus matanya juga tutup sebelah yang bagian kiri gitu. Jadi itu sih kejadian awal gitu sih tante. Nah, tapi kurang dari 3 jam itu saya udah
dibawa ke rumah sakit, dan langsung dari rumah sakit bilang retensinya itu kurang dari 3 jam itu masih bisa ditolong gitu. Karena masih masuk golden time. Kalau udah lebih dari 3 jam, kemungkinan kan di bagian otak itu makin menggenang, dan itu mungkin bisa dibilang sulit untuk bertahan hidup gitu. Karena kan dibilang, itu saya sempat baca juga, golden time itu 15 menit pertama itu masih sedikit, 1 jam itu udah mulai lumayan banyak, nah 3 jam itu udah setengah area memperluas genangan air. Nah kalau udah 6 jam itu udah menggenang semua, dan itu yang jadi memperparah. Jadi ibaratnya kayak kita aliran listrik, kalau aliran listrik kita kan tergenang airan rusak gitu. Gitu sih kalau infonya yang saya dapat sih, Tante. Mungkin bisa dikomunikasi sama Dokter Richard gitu. Mungkin untuk bisa ditanggapi, Dok. Jadi begini untuk ya, yang golden time ini itu. Kalau menggenang itu bukan hanya, ya kan, kalau menggenang itu kan itu cairan, darah itu cairan, betul? Kalau dia menggenang itu dia akan menggencet cairan otak, karena kan cairan itu bertekanan. Kalau menggencet itu otomatis akan merusak, kan? Karena jaringan otak ini lunak, jaringan lunak. Ya makanya darah juga tidak boleh sampai menggenang. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau ada menggenang itu otomatis, bayangkan selang ini putus, dia menggenang, di ujungnya kan tidak mengalir ini darahnya kan. Nah itu juga berarti ya organ yang ada di selang satunya lagi kan tidak mendapat suplai darah lagi. Ya, jadi itu dua yang paling berbahaya kalau ada muncul kayak tadi di MRI ya, ada genangan darah. Jadi memang kita harus lihat ya, kalau memang dia golden time, dia nggak sampai mengecek. Kalau makin lama kan semakin besar itu sudah semakin berbahaya tentu saja. Ya, karena akan mengenai daerah-daerah otak yang lain. Oke. Jadi ini karena Ferry ada tekanan darah tinggi, Dok. Jadi waktu dia paksa untuk ini dongkrak, pecah jadinya, Dok. Bukan cuma dongkrak juga, mungkin juga stres ya. Namanya juga kejadian juga hari Minggu, kejadian di tengah jalan sendirian. Habis meeting juga sih, Dok. Nah, itu pasti itu tekanan darahnya naik tuh. Nggak tahu nih meetingnya kalau. Tapi hasil dari periksa darah itu kolesterol normal, diabetes normal, semuanya normal, terus pengentalan darah juga tidak ada, hanya murni darah tinggi. Oke, jadi kolesterol, masalah darah normal semuanya, Fen. Tapi apakah pernah mencek nih ya, ada resiko stroke atau pernah ada ini sebelumnya gitu? Belum pernah sih, Dok. Cuma itu sih dari papa memang itu dia ada hipertensi dari papa. Gitu. Nah, kebetulan saya juga ada, nah itu juga ada kejadian setelah saya stroke, itu ada dari almarhum mama saya, punya adik paling kecil, dia juga stroke. Tapi dia pakai BPJS, jadi dia tinggal di daerah Kalijodo. Dari RSUD Cengkareng itu dioper ke RS Koja. Tapi info yang terakhir saya dengar, akhirnya mungkin dia nggak bertahan, terus dia meninggal. Nah itu kenapa, Dok, kalau kayak gitu, Dok? Karena stroke ini kan ini ya, penyumbatan pembuluh darah. Kita ingat ya kan, otak kan mengatur ini ya fungsi seluruh tubuh ya. Nah, pada saat serangan stroke, kalau dia mengenai daerah-daerah otak yang mengatur organ vital seperti pernafasan, jantung, paru-paru, itu akan fatal.
Kalau memang mengenanya lebih ke motoriknya, penglihatannya, ya paling buta ataupun tidak bisa bergerak. Tapi kalau kena ke yang bagian otak yang mengatur organ vital, itu akan berbahaya. Hmm. Ya, Atau jadi, mungkin Oke. masuk itu kali dok ya, yang masuk kategori yang golden time itu ya dok ya. kalau saya lihat sih bisa jadi itu. Cuman ada, kita perhatikan, ya orang yang terkena stroke, memang dia masih masuk golden time, tapi tidak bisa diselamatkan. Karena tepat ini kan ada darah otak yang mengatur nih, banyak nih. Ini mengatur ini mengatur ini mengatur ini. Nah dia kena yang vital, itu akan berbahaya. Kan kita tidak bisa prediksi. Nah, saya juga sempat diinfo dari dokter yang dulu menangani saya, apa yang itu stroke yang batang otak itu dok. Yang di Kalau sini. dia kena, ya kalau kena batang otak, 1 dari 10, bukan 10 tapi 11 berikut dokternya. Gitu sih dok, infonya dari dokternya. Iya, karena itu vital. Karena batang otak itu termasuk yang vital juga itu. Ya, kalau dia semakin banyak mengatur fungsi-fungsi tubuh yang penting agar kita tetap hidup, itu akan semakin berbahaya. Maka kadang kita lihat, oh ada orang yang terkena stroke 2-3 kali tapi masih hidup. Ada orang sekali aja jeger langsung meninggal. Berarti Banyak tuh ada yang stroke sehat-sehat langsung meninggal. Berarti serem ya. baik Iya, dia jadi ischemic, jangan baik main-main dia dengan stroke. hemorrhage, sama aja ya dok ya. Iya. Karena Oke. otak ini rentan sekali ya, nggak boleh main-main. Kita nggak bisa main gambling. Kalau sudah stroke kayak itu sudah Ya, gambling, betul. mana yang kena tuh kita udah kayak roda roulette aja itu nanti itu. Mana yang kena tuh. Kalau yang beruntung ya kenanya ya anggota gerak. Karena ini bisa kembali kan kalau dengan terapi dan penanganan yang tepat. Ya, berarti dulu saya sempat kena memori jangka pendek sama bicaranya. Tapi kan kembali lagi kan, itu temporary biasanya. Temporary. Nah, tapi berkat yang diinfo sama dokter Richard itu menggunakan NAD, sama yang dikasih tahu sama Tante Erna juga, konsumsi apple sama biomelt itu. Nah, salah satunya kan biomelt itu kan untuk nurunin tensi juga, sama bikin itu relax. Iya, dia kan adaptogen ya, biomelt itu adaptogen, dia bisa menurunkan hormon stres juga. Jadi kan dia cepat penyembuhan dan juga dia bisa membantu kognitif otak juga kalau biomelt. Iya benar. Ya, makanya itu memang si Erna sudah jadi kutip dokter lah, sudah bisa buka resep biologis semua. Dokter-dokteran. Nah, ya. Oke, ini juga banyak pertanyaan nih dok. Ya, boleh mungkin nih. nanti ada yang bisa ditanyakan ke Ferry juga ya. Nah, ini dari Ibu Grace. Dia bertanya, suami saya kena 4 kali serangan stroke. Sudah beberapa tahun konsumsi rutin Apple Plus dan Biomile. Sejak ada NAD sampai sekarang konsumsi NAD juga. Yang saya mau tanya, apakah ada efek samping dari NAD tersebut kalau diminum terlalu lama? Justru sebaliknya, Ibu. Konsumsi NAD akan membalikkan penuaan seluruh sel organ tubuh. Jadikanlah konsumsi BioNAD Plus itu sebagai sebuah investasi penting. Jadikanlah sebuah good habit. BioNAD Plus itu bahan-bahannya itu memang didesain buat kita sehat dalam jangka panjang. Semakin kita mengonsumsi BioNAD Plus akan semakin baik. Ya, karena bahan-bahannya itu bukan bahan-bahan aneh. Ya, itu vitamin dan zat-zat aktif yang tidak bisa kita dapatkan pada makanan sehari-hari. Ya, jumlah ada pun itu tidak cukup. Gitu. Ya, saya saja yang tidak ada riwayat apapun, saya juga mengonsumsi BioNAD Plus
Ya, jadi begini konsepnya ya. Mungkin saya cerita sedikit aja. Ya memang waktu agak molor ya, tidak apa-apa. Tapi kan ini menarik ya. Ya, Jangan lihat Ibu Grace, jangan melihat suplemen itu sebagai beban, sebagai obat yang konsumsi hanya boleh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, stop. Tidak, tidak seperti itu. Suplemen itu kita melihat apa yang kurang yang tidak bisa kita dapat dalam jumlah yang cukup dalam makanan sehari-hari, kita menyempurnakan dengan mengonsumsi suplemen. Ya, kekhawatiran itu lumrah karena kan memang ada efek samping itu dan sebagainya karena tampilannya seperti tablet. Obat juga tablet. Jadi psikologi kita akan ter terpicu dengan analogi tablet sama dengan obat sama dengan suplemen. Itu tidak. Tidak seperti itu. Ya, asalkan bahan-bahannya itu dibutuhkan dalam tubuh kita. Ya, bukan hanya aman, tubuh kita akan menjadi lebih baik. malah beberapa orang dok, mereka harus minum obat seumur hidup loh dok. Iya, Jadi mau tahunan. tahu Ibu Grace, saya minum berapa setiap hari? 70 butir ada loh, hampir 70 loh. 70. Kan Lebih kayak obat orang kemo loh saya tuh. diabetes. Orang TBC sama orang kemo aja nggak pernah sampai 70. Brian Johnson, salah satu prodigi reverse aging. Anda boleh Google Brian Johnson. Itu bisa ratusan loh. Ya, Brian Johnson itu salah satu orang yang reverse aging-nya paling mengerikan ya. Dianya usianya 43, tetapi usia selnya bisa sampai 18 tahun. Fitnya primanya itu bisa sampai mau 18 tahun. Dia konsumsi berapa? Di atas 100. Kenapa begitu? Karena ada zat-zat penting itu, kan nggak mungkin kita makan 100 macam tumbuh-tumbuhan, kan nggak mungkin. Ya, jadi Brian Johnson itu mengutip beberapa tumbuhan yang bisa mendukung reverse aging. Bioenergy Plus Boost ada 14 komponen di dalam. Makanya, dok, kenapa tabletnya besar, dok, sanulennya? Ya ada 14 bahan aktif. Mana bisa mau kecil? Ya Anda pecah lah jadi 2, jadi 4 loh. Ya kan? Nggak bisa kecil, mohon maaf. Karena bahan aktifnya banyak sekali ya. Iya, semoga membantu ya Bu Grace ya, karena kita banyak yang kayak hipertensi atau diabetes itu malah minum obatnya bertahun-tahun, bahkan ada yang seumur hidup seperti itu. Jadi kalau untuk NAD itu aman, untuk produk Biogreen semua aman. Kalau dikonsumsi jangka panjang. Saya sudah konsumsi untuk Apple dan Biomel aja sudah 9 tahun. Mungkin tambah Oke, kali nih. semoga. Pak Ferry mau Kenapa, menambahkan? Ferry? Mungkin saya mau tambahkan untuk yang NAD, dulu kan sebelum konsumsi NAD, kan konsumsinya Apple Dan Biomel. Apple Plus sama Biomel itu kan memang itu untuk perbaikan otak juga. Tapi dengan adanya NAD itu kan ada nikotinamid yang saya sempat di info juga kan itu bagus untuk sel otak juga, untuk perbaikan otak seperti yang Dr. Richard bilang. Nah, satu lagi tambahannya lagi dari saya plusnya itu adalah dengan adanya NAD yang tadinya saya gampang capek sebelum konsumsi NAD, nah setelah konsumsi NAD itu jadi istilahnya kayak ngebus supaya saya nggak gampang capek, dan itu membantu saya untuk melakukan exercise yang saya lakukan setiap 1 jam sekali gitu. Karena dari dokter dibilang nggak boleh duduk terlalu lama sampai berjam-jam, dan saya menggunakan setelah penggunaan AD itu saya menggunakan pakai alarm dari HP setiap 1 jam itu ada exercise-nya juga. Gitu sih, Tante Erna. Luar biasa. Karena NAD Plus ini juga dia kan komponen sel ya. Jadi NAD ini akan digunakan sel untuk difasilitasi untuk konversi menjadi energi. Dia akan meningkatkan metabolisme. Ini kalau dijelaskan panjang ya. Mungkin harus ada ada ini tersendiri. Kayaknya tuh 2 minggu lalu pas kita cover obesitas ini saya ada bahas nih. Ya, dia fasilitator konversi energi ini. Makanya kita minum NAD, energi kita naik.
Betul. Ya. Oke. Ya, makanya lebih kuat, makanya si Ferry tenaganya lebih banyak jadinya, Lebih ya. banyak ya Tante. Heeh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Rina, untuk pasien stroke usia 76 tahun dan sudah berlangsung 3 tahun, apakah masih bisa dibantu NAD dan dosisnya berapa? Ya, mungkin kita menghindari pemakaian kata dosis. Dosis. Karena Iya. dosis itu punya efek negatif ya. Bukan efek, Dikira punya obat. persepsi negatif. Ya. Jadi kalau dosis, pasti orang akan nyangkut ke efek samping, keracun overdosis ya. Jadi teman-teman NAD plus biarpun makan 20 butir itu nggak akan terjadi overdosis. Ya cuma yang nggak ada segila itu kan 20 butir. Biasanya kalau memang sudah tersumbat parah, dokter akan merasakan niacinamide itu sebesar 2000 miligram. Ya, 20 butir pun nggak akan overdosis. Cuman yang jangan segila itu juga ya. Saya nggak menganjurkan Anda mengonsumsi 20 butir tiap hari juga ya. Benjol-benjol nanti keuangannya yang enak apanya ya. Oke. Nah, jadi kalau memang 76 tahun ya sudah 3 tahun ya kan konsumsi NAD ya dia akan membantu regenerasi, dia akan memulihkan kembali. Cuman kan ini kan kondisinya kan memang sudah lemah dan sudah lama ya. Kita harus sabar. Ya, untuk orang yang terapi dengan harga puluhan juta aja, contohnya kanker ya ratusan juta sekalipun, ya tidak bisa 1-2 bulan kankernya langsung sembuh kan. Kadang-kadang harus 11 kali kemo, 12 kali kemo, ya. Namanya penyembuhan pasti kita harus sabar. Ya, kita berikan waktu ya, kita tidak tahu keajaiban atau respon. Ya, tetapi kalau dari stroke yang saya lihat beberapa contoh, itu hanya dalam beberapa minggu sudah mulai hasil yang sangat positif, sampai contohnya Ferry salah satunya bisa mengangkat tangan dalam waktu 2 minggu ya, Pak Ferry ya. Iya, 2 mingguan kurang lebih sih dok. 2 mingguan itu sudah bisa mengangkat tangan. Iya. Sebelumnya itu kan dia masih terpaku saya 90 derajat gitu, masih kayak kaku di bahunya ini, jadi 90 derajat. Nah, setelah konsumsi NAD, bisa sampai ke atas kepala. Nah, ya. Memang luar biasanya itu kan dia juga ini ya mensupport pembuluh darah. Berarti dia membangun kembali sel saraf di daerah yang ya nanti yang sifat khas yang Anda rasakan nanti rasa hangat pada daerah yang lumpuh. Mungkin Ferry juga merasakan sensasi yang sama. Iya, udah pernah itu. Ya, dia akan hangat dulu, panas-panas dulu dia. Jangan kaget nanti panas nanti itu yang daerah yang lumpuh, terutama daerah yang lumpuh itu panas nanti kayak terbakar. Iya, panas. Hangat terbakar gitu dia. Terutama bagian kuping, bagian leher, itu bagian tengkuk kepala panas gitu sih dok. Nah nanti tapi lama-kelamaan nanti akan muncul kemajuan ya. Kemajuan ya betul. Ya. Setelah 2 minggu itu nggak ada apa panas-panasnya gitu. Seperti biasa, hanya kayak konsumsi seperti biasa, nggak ada panas-panas setelah 2 minggu. Itu hanya seminggu 2 minggu di awal sih dok. Gitu. Itu artinya kan ya seperti dokter Richard bilang, itu aliran darah kita lancar gitu dok. Ya, karena kan aliran darah lancar itu baru dia bisa menghantarkan zat gizi dan bahan aktif ke daerah yang dituju. Ya. Mungkin saya mikirnya gitu, waktu panas itu perbaikan dari sisi tubuh saya, terutama karena stroke-nya itu dia memperlancar. Jadi karena panasnya itu karena masih belum lancar. Nah, begitu sudah lancar, jadi efek panasnya itu ya udah nggak begitu ada lagi sih. Jarang-jarang sih dok. Kalau memang sudah terbiasa nanti ya badannya sudah tidak akan memunculkan sensasi itu biasanya. Tetapi ya kalau kita perhatikan, kalau memang kita bergadang atau kita drop, itu rasa panas akan kembali lagi. Iya, panas kembali lagi kalau kita drop, kita begadang ya atau kita capek itu rasa panas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga semi testimoni nih.
Ini dari Ibu Siti Aisyah. Pernah aku pakai stem cell aja waktu belum ada NAD. Anak gegar otak, malah efeknya daya ingatnya meningkat. Kecerdasan juga. Luar biasa ya. Hmm. Nah, Sangat luar biasanya kan biasa. kan regenerasi, ya kan. Cuman ini reverse aging lagi ya. Karena sel saraf ini agak tricky memang, ya. Em, Memang perlu zat-zat tertentu. Ya, kenapa NAD ini rusak? Karena dia supply energi. Ya, supply energi, aktivasi DNA, dan reparasi DNA. Ini adalah sifat khas dari NAD+. Yang memang kemampuannya akan menurun, biasanya kandungan NAD+ dalam tubuh kita akan menurun seiring dengan usia. Nah, jadi ini juga ada pertanyaan ya. Bagaimana menghindari stroke di umur 50? Kayaknya tadi udah dijelaskan ya. Menghindari stroke. Ya, Gak pakai pertama itu usia pasti sih. medical check up. Kita lihat dulu resiko yang paling berbahaya yang mana. Contoh nih ada yang tersumbat, wah ini makan harus dijaga. Oh, darah tinggi, harus konsumsi suplemen yang berhubungan dengan darah tinggi. Oh, kebanyakan lemak darah, ya harus diturunkan lemaknya. Seperti itu dulu. Tetapi ingat, ya alangkah baiknya kita mengonsumsi sesuatu seperti BioNAD Plus Boost ya ada 3. Dia ada prevention, pencegahan, mengurangi kerusakan, damage mitigation, dan restorasi kalau sudah terkena stroke. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya. Ini saya sudah lihat itu 4 ya, yang dulunya sampai tidak berdaya itu bisa jalan kembali. Ya, saya sudah lihat 4 ya. Dan bahkan ada Oke. ya ada kasus di mana dia itu sudah stroke hanya dalam waktu 1 sampai 2 minggu sudah bisa kembali bekerja di ladang. 1 sampai 2 minggu setelah serangan stroke, tidak bisa jalan, ya lumpuh, ya sudah putus asa, dengan BioNAD Plus Boost sudah bisa bekerja di ladang. Oke. Kita lanjut ya. Karena ini kita udah telat banget. Rupanya peminat stroke banyak banget ya dok ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi kan dari Ibu Andra, Andra ya. Bapak Andra atau Ibu Andra nih. Nah, ini dari Ibu Yani. Dok, kalau ada osteoartritis atau jari-jari tangan dan telapak kaki kaku, apakah bisa sembuh dengan NAD+? Oh, ini bukan stroke ya. Osteoartritis Bukan itu kayak osteoartritis. inflamasi, lebih cocok bioinflavia Ya, ya. inflavia itu. Lebih baik Ya, inflavia. Heeh. lebih cocok ke bioinflavia ya, Bu. Ya, semoga menjawab ya. Ya. Nah, terus udah gitu Pak Ferry satu hari konsumsi berapa NAD, berapa biji NAD? Kayaknya 1 2 deh, seingat saya. 1 sampai 2, kadang 2, kadang 1. Serinya kayaknya lagi AFK tuh. Ya, mungkin nanti kita tanya ya kalau lagi Ya. muncul. Nah, ini dengan Ibu Laksmi. Dok, kalau syaraf kejepit sudah lama duduk di kursi roda, sudah konsumsi baru 2 bulan, baru timbul detoknya, kakinya bengkak. Tapi saya terusin bagaimana ya dok? Saya rasa tuh kaki bengkak tuh karena duduk ya. Duduk. Karena kondisi duduk ya. Biasanya memang harus Betul. terapi juga ya, Bu ya. Jangan dibiarkan duduk karena itu kadang-kadang bengkak. Atau bisa jadi ada gangguan lain. Mungkin kita periksa ya. Bengkak juga bisa karena Ya, ginjal, bisa betul. kakinya bengkak itu karena asam urat. Ya, kita nggak tahu nih. Karena bengkak itu terlalu terlalu universal. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Betul. Mungkin nggak dipakai lama juga bisa bengkak sih. Yes. Ya, Apalagi kalau nah, orang yang bersangkutan tuh kelebihan berat badan ya. Bengkak pasti. betul-betul. Nah, terus ini ada Hendy, istri stroke 5 tahun, sisi kanan masih lemah karena sensoriknya ditambah CA mamai. Kanker itu sih, Eh, kanker payudara. ya, kanker itu kanker darah. Konsumsi rutin Femara dan Ramipril untuk kontrol tensi. Apakah aman konsumsi NAD plus juga? Nggak masalah. Tidak ada Tidak masalah masalah. kok. Ya tidak masalah kok konsumsi. Karena ini kan sebenarnya zat makanan sih.
golongannya vitamin dan zat makanan. Jadi nggak ada sampai makan sampai berbuih-buih kejang-kejang, nggak mungkin. Mau makan 20 biji pun nggak bakal berbuih kejang-kejang. Kalau nggak mungkin Hmm. kita dikonsumsi bebas ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, izin dok, dari Vivo, nggak tahu siapa ya, izin dok mau tanya, paman yang sudah 10 tahun stroke otak ya, apakah boleh coba suplemen kita? Sekarang berumur 62 ya, boleh Boleh banget banget. ini. Ya boleh memakai resepnya Ci Emma tadi ya. Biomal, Iya, apel Apple sunflower, dan dan yang NAD. senjata utama Bioenergy Plus Boost. Kalau memang sudah 60 ya, kan bukan hanya otaknya, organ yang lain juga mengalami penurunan. Ya, apalagi kita mau restorasi seluruh tubuh, saya anjurkan 2. Bahkan 3 ya, tapi 2 dulu. Saya takut nanti flashingnya nanti kenceng. Ya, 2 aja. Oke, Ya, NAD memang dahsyat ya. Oke, malam dok, dari Ibu Angki, Bionat Bus aman untuk pasien yang bermasalah dengan lambung ya dok. Ya mungkin setelah makan aja kalau takut sih Bu Angki. ya Itu biasanya saranku. kita konsumsi setelah makan. Jadi nggak ada masalah. Nah ini ada lagi teman saya konsumsi NAD Plus sudah 2 bulan masih terasa panas atau flushing. Kenapa ya? Flashing itu bukan sesuatu hal yang ditakutkan sih. Justru orang cari flashingnya karena sensasi ini yang menandakan bahwa ada plus itu bekerja. Ya itu Kalau nggak mau menandakan flushing sesudah makan aja gitu. ya kalau nggak mau flashing sudah makan. Ini kayaknya sudah terlampau. Iya, kita udah malam banget ini Ya dok. udah malam banget nih. Soalnya kasihan nanti yang lain. Iya. Mungkin kita Jadi jawab mungkin cepat aja tadi ya. kalau nggak salah tadi ada pertanyaan ya 1 sampai 2 kapsul ya kayaknya ya untuk Ferry ya konsumsinya ya Ferry ya. Aku Iya, nggak bisaan 1 sampai 2 kapsul. Oke, jadi ini kita udah telat banget ya karena banyak sekali peminatnya untuk stroke. Jadi mungkin kita akhiri di sini. Terima kasih banyak untuk Dokter Richard yang sudah berbagi info hmm, yang sangat luar biasa. Jadi kita makin pinter, ya makin ngerti dan kita makin berhati-hati bagaimana. Ya harus ya. jaga semuanya nggak sembarangan. Dan juga terima kasih kepada Ferry juga yang memberi info juga kepada kita semua. Ya, jadi kita juga lebih banyak info dari dokter dan Ferry. Jadi sampai ketemu ya teman-teman di seminar kesehatan berikutnya dengan topik yang pasti lebih menarik lagi. Terima kasih, Ya, selamat terima kasih. malam. Iya, selamat malam.